Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman semua terkait dengan sektor perbankan, terutama the Big Four, BMRI, BBCA, BBRI, dan BBNI. Nah, di antara empat ini mana sih yang sebenarnya kinerjanya paling bagus? Itu tentunya jadi pertanyaan kita semua ya. Kita akan jawab pertanyaan itu dengan menggunakan aplikasi handphone ya. Kita akan analisa lewat handphone aja. Kita pakai aplikasi di sini adalah Ajaib, teman. Kita ambil contoh misalnya BMRI. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat di BMRI ini kita masuk ke bagian case statistik. Nah, kita bisa kategorikan performa perusahaan itu dapat diukur dari mana? Dari efisiensi perusahaan tersebut dan effectiveness dari perusahaan tersebut. Nah, efisiensi itu bisa diwakili dari tabel performance ini. Kita bisa diwakili dengan GPM, OPM, dan NPM. Gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Itu mewakili efisiensi. Dan mewakili effectiveness. Jadi efektivitas dalam penggunaan modal itu biasanya bisa diwakili dengan return on asset dan return on equity. Jadi 5 ini mewakili efisiensi dan effectiveness. Nah, teman-teman kalau bisa lihat di sebelah kanan itu ada pagar 36, pagar 15, pagar 28 itu adalah urutan dibandingkan dengan saham di sektor keuangan ya, ada 95 emiten. Jadi misalnya kalau di sini ada ceritanya pagar 15, itu berarti artinya BMRI ROE-nya itu adalah 15 terbaik di sektor keuangan. Seperti itu ya. Nah, cara saya menganalisa gimana menentukan yang terbaik di antara empat tersebut itu gampang teman-teman. Simple. Kita tinggal jumlahkan nilai peringkatnya ini. Nah, yang paling kecil itu adalah yang terbaik. Jadi sesimpel itu. Misalnya ya, semuanya peringkat 1 ya di sini. Itu berarti totalnya skornya itu adalah 5. Nah, makin kecil berarti makin bagus. Kenapa? Kalau misalnya totalnya di sini peringkat 20 semua ya totalnya 100 dong. Nah, seperti itu. Jadi kita akan coba totalkan dari 4 saham tadi mana yang paling kecil. Seperti itu ya gagasannya ya. Nah, kita bisa totalkan 36 tambah 15 tambah 28 tambah 25 tambah 29 itu jadinya sekitar kurang lebih 133. Ya, seperti itu. Nah, kita akan coba hitung juga di saham yang lain. Kita masuk ke BBCA. Kita bisa lihat di bagian case statistik juga. 19 tambah 13 tambah 16 tambah 14 tambah 13 itu sekitar 75. Ya, itu adalah BBCA. Kemudian kita bisa masuk ke BBNI. Kita bisa lihat juga di bagian case statistik. Kita bisa lihat di performance-nya juga. Di sini ada 45 tambah 30 tambah 36 tambah 33 tambah 34 itu kurang lebih adalah 178. Nah, kita terakhir kita bisa masuk ke BBRI. Nah, ke BBRI kita juga bisa lihat di sini ya di bagian case statistik. Kita bisa lihat ada 22, 6, 25, 23, dan 21. Itu kalau di total adalah 97. Nah, dari total nilai itu semua kita bisa urutkan. Ternyata yang nilainya paling kecil itu adalah BBCA. Poinnya cuma 75. Yang kedua itu adalah BBRI dengan poin 97. Yang ketiga adalah BMRI dengan poin 133. Dan BBNI yang berikutnya dengan poin 178. Nah, dari sini kita bisa simpulkan yang terbaik, yang paling efektif dan paling efisien itu adalah BBCA. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini juga ada tabel-tabel berikutnya ya yang dikategorikan dalam valuasi, solvensi, dan dividen. Nah, kalau valuasi apakah bisa seperti itu kan juga? Di sini nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena seperti earning per share, ini kan besarannya juga tergantung dengan jumlah lembar saham yang beredarnya. Jadi bukan serta-merta kalau di sini nilainya peringkatnya kecil itu berarti langsung lebih baik. Nggak, belum tentu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kayak BBRI ini adalah peringkat 11 IPS-nya. BBCA di sini peringkatnya di statistiknya di valuasi adalah 2. Nah, apakah langsung bisa dibilang BBCA secara IPS lebih bagus dibandingkan BBRI? Belum tentu. Kenapa? Karena BBCA di sini besar 992 itu karena memang pembaginya kecil. Total saham yang beredarnya memang lebih kecil seperti itu ya. Nah, itu adalah cara menganalisa emiten berdasarkan performance-nya seperti apa. Nah, teman-teman meskipun nggak bisa lihat valuasi dengan cara seperti itu, tapi kita bisa lihat, ini adalah fitur yang baru juga dari Ajaib ya. Kita bisa melihat lebih detail di dalam historical case statistiknya. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya BBCA ini ya, kita coba bandingkan kuartal kedua. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam valuasi, meskipun kita nggak bisa membandingkan dengan total peringkat seperti tadi, kita bisa melihat perubahannya teman-teman ya. Kita bisa melihat kalau BBCA ini mengalami penurunan EPS jika dibandingkan dengan kuartal kedua 2019 ini ya.
Kuartal kedua 2020 sekitar 992, kuartal kedua 2019 sekitar 1043. Jadi ada penurunan EPS seperti itu teman-teman. Nah, kita kalau misalnya nggak suka lihat angka-angka seperti ini, di dalam aplikasi Ajaib ini juga memfasilitasi kita dengan grafik. Ya, ini fitur baru juga, kita bisa masuk ke financial. Nah, ini kurang lebih penggunaannya mirip seperti RTI ya. Kita bisa lihat tabel income statement. Kita mungkin bisa pakai kuartal 2 seperti ini. Nah, kita bisa lihat kuartal kedua dari BBCA ini seperti ini kira-kira teman-teman ya. Jadi ada penurunan juga di sini ya. Kita bisa lihat ini grafik ini penurunan. Nah, kita coba pakai saham yang lain ya, misalnya BBNI ya. Kita lihat finansialnya. Kita finansial di sini. Kita masuk ke kuartal kedua. Nah, kita bisa lihat juga yang warna kuning itu adalah net profit marginnya atau NPM, itu turun drastis juga teman-teman ya. Jadi memang kurang lebih kuartal kedua ini ya labanya turun untuk sektor perbankan seperti itu. Nah, itu adalah analisa kalau menggunakan aplikasi Ajaib ini untuk fundamentalnya seperti ini teman-teman. Ini penggunaannya sama seperti RTI. Teman-teman juga bisa lihat balance sheet-nya juga, grafiknya bisa kelihatan, cash flow-nya juga bisa kelihatan. Teman-teman cek aja langsung di aplikasi Ajaib. Nah, karena video ini disponsori oleh Ajaib, saya juga ingin memberikan teman-teman semua gambaran tentang fitur terbarunya yang benar-benar bagus banget untuk teman-teman semua ya, terutama yang untuk trading. Apa itu? Ini semua memang dari kemarin banyak diminta ya. Kalau kita biasanya melihat grafik di dalam aplikasi Ajaib ini cuma garis-garis seperti ini, nggak bisa candlestick, kali ini sudah bisa. Teman-teman tinggal ngeklik yang gambar ini. Nah, ini langsung muncul ya. Ini loading dulu. Nah, ini bisa kita lihat candlenya juga sekarang teman-teman ya. Ini bisa kita lihat loading. Nah, seperti ini kira-kira. Ini kerjasama dengan TradingView juga. Nah, kita bisa lihat pergerakan candlenya. Kita pakai yang 1 hari ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah pergerakan candlenya. Kita juga bisa buat analisanya ya. Kita coba pakai horizontal line. Kita klik di sini. Nah, kita klik lagi. Nah, kita pertebal coba teman-teman. Nah, kita sudah bisa membuat garis resisten seperti itu ya. Ini untuk seorang trader sangat berguna banget ya, charting seperti ini. Nah, kalau untuk teman-teman yang suka pakai analisa foreign flow, aplikasi Ajaib ini juga sudah memberikan fitur ya. Kita bisa lihat di overview ini, di selengkapnya. Teman-teman bisa lihat, kalau misalnya BBNI ini posisinya sekarang asing itu lagi jualan. Terlihat dari mana? Dari sini. Net foreign sales sekitar 109,28 billion. Seperti itu ya. Ini juga terlihat ya di sini. Nah, itu adalah untuk teman-teman semua yang biasa pakai foreign flow. Nah, untuk fitur baru lagi yang cukup memudahkan bagi saya. Nah, ini kalau teman-teman mau top up RDN, sekarang ini lebih mudah ya. Kita bisa lihat ada OVO, GoPay, Dana, itu sudah bisa langsung top up di RDN. Jadi lebih mudah ya. Genius juga ada. Seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman semua yang biar lebih mudah untuk investasi seperti itu ya. Nah, teman-teman, selain itu juga saya ingin mengumumkan juga sesuatu yang nggak kalah menarik, yaitu di sini ada lomba teman-teman ya. Jadi ada lomba dari Ajaib, teman-teman bisa cek langsung ya di dalam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tentang kompetisi trading Ajaib ya, hashtag aksi gapai cuan. Jadi di sini teman-teman bagusnya itu kita nggak perlu pakai registrasi ya, nggak perlu bayar dulu untuk ikut lombanya. Semua yang punya aplikasi ini dan sudah aktif itu bisa ikutan langsung ya. Jadi di sini lombanya tuh mulai dari 18 Agustus sampai 18 September. Ada 3 kelas ya. Jadi ada expert, advance, dan profesional. Jadi kalau expert itu yang kurang lebih nilai portonya plus buying powernya itu lebih dari 50 juta. Nilai kalau yang advance itu sekitar kurang lebih portofolionya ditambah buying powernya antara 0 sampai 50 juta. Nah, ini yang returnnya paling tinggi itu yang menang. Nah, itu hadiahnya sekitar kurang lebih peringkat 1 ada 10 juta ya, dan seterusnya. Terus kalau yang untuk nilai transaction value-nya paling tinggi, yang profesional itu hadiahnya adalah 5 koin ajaib untuk 30 orang pemenang. Ya, teman-teman cek aja langsung SK-nya ya, syarat dan ketentuannya di dalam IG Ajaib juga bisa ya. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa ya, kalau teman-teman tertarik menggunakan aplikasi ini, teman-teman bisa ya masukkan kode referral saya di sini ya. Ini pakai kode referral saya Niza799 ya. Jangan lupa dimasukkan itu ya. Teman-teman bisa dapatkan kalau bagikan kode itu bisa dapat gratis biaya broker, reksadana gratis, dan saham gratis seperti itu. Oke, itu aja episode kali ini. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.